Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran gait anxiety psikomatis. Seperti biasa teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel Bangka, langkah baiknya untuk bantu subscribe dan bunyikan notifikasinya. Agar apa? Agar channel Bangka bisa berkembang dan menjadi penyemangat tersendiri bagi Bangka, teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini teman-teman, Bangka ingin membahas pertanyaan teman-teman di kolom komentar, gimana cara mengatasi kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan itu pengalaman Bangka ini yang Bangka alami, yang Bangka jalani, metode-metode yang Bangka lakukan selama mengalami gait anxiety psikomatis, teman-teman. Yang pertama itu Bangka itu yang Bangka lakukan itu ya, pertama itu pasti konsultasi ke dokter, teman-teman. Kenapa kita harus konsultasi ke dokter? Biar kita yakin, biar kita percaya untuk menjadi pedoman kita agar kita ini memang mengalami gangguan asam lambung atau gangguan sistem pencernaan gitu, teman-teman. Jadi kita tidak berpikir yang lain gitu, berpikir negatif gitu, teman-teman. Jadi yang bisa teman-teman lakukan seperti itu, teman-teman. Yang pertama teman-teman, konsultasi dulu ke dokter, pastikan dan periksa semua, udah EKG, terus udah cek kap darah, USG kan, teman-teman. Bisa teman-teman lakukan seperti itu, teman-teman. Jadi itu membuat teman-teman untuk percaya diri gitu, teman-teman. Biar teman-teman tidak meraba-raba atau browsing-browsing atau apa ya bikin teman-teman tuh sakit, seolah-olah sakit kena penyakit lain gitu, teman-teman. Padahal itulah efek dari gait anxiety, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Pikiran kita jadi tidak tidak pusing atau mengada-ngada gitu, teman-teman. Jadi kita cukup punya pegangan gitu, teman-teman. Istilahnya punya pegangan untuk diri kita sendiri. Ini dengan cara kita harus konsultasi ke dokter. Yang kedua bisa teman-teman lakukan itu dengan cara berolahraga, teman-teman. Berolahraga itu bikin teman-teman lupa gitu, teman-teman. Lupa tentang sensasi, terus lupa dengan kalau ketika pikiran kita ini, teman-teman, kalau ketika pikiran kita alihkan ke kegiatan-kegiatan yang lain gitu, teman-teman. Jadi itu sensasi kita itu tidak kayak menunggu gitu, teman-teman. Nanti sensasi apa saja yang akan muncul lagi nih setelah leher mengganjal, dada panas, terus berkedut, mata mengkerut, pokoknya mata blur, telinga berdenging, terus nafas itu seolah-olah bau oksigen gitu, teman-teman. Nafas itu lebih peka gitu, sensitif itu nafas, penciuman kita, terus mata blur, terus bayang gimana kita hidup itu seolah tidak nyata gitu, teman-teman. Ya itu kan udah Bangka bilang semua itu wajar, teman-teman, karena kita kurangnya nutrisi, mineral gitu ke seluruh tubuh itu kurang maksimal. Karena lambung kita mencerna makanannya kurang maksimal, teman-teman. Sedangkan kita berbicara, terus bergerak, semua organ dalam tubuh kita itu butuh tenaga. Makanya kalau buat teman-teman yang merasakan lemes, terus tidak bergairah gitu, kenapa bukan karena teman-teman itu sakit parah atau gimana, karena teman-teman kurang makan, terus kita berpikir keras, sensasi kok tidak kunjung sembuh gitu. Itu teman-teman yang bikin kita cemas, timbullah psikomatis itu, teman-teman. Psikomatis itu pikiran yang negatif. Disitulah, teman-teman, karena kapan kok ini sembuhnya, kapan. Udah Bangka bilang, bisa teman-teman lihat di video-video Bangka yang lalu. Jangan tanyakan teman-teman kapan kita sembuh, tapi kita jalani gitu, teman-teman. Karena gait anxiety psikomatis, berulang kali Bangka bilang, ini gangguan atau gangguan sistem pencernaan yang beda dengan penyakit yang lain gitu, teman-teman. Jadi bisa teman-teman lakukan itu dengan berolahraga. Terus yang ketiga bisa teman-teman lakukan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal menyenangkan itu seperti apa? Ya seperti teman-teman pergi main ke sana, walaupun nanti teman-teman hal menyenangkan itu tidak akan menyenangkan. Karena sensasinya muncul gitu. Kadang kita panik lagi, itu wajar, teman-teman. Nanti kan
kita latih, nanti lama-lama kelamaan udah terbiasa teman-teman. Kita memang pertama-tama itu selalu was-was gitu teman-teman, nanti selalu berpikir negatif, nanti gimana kalau terjadi sensasi ini, terjadi ini di tengah jalan itu gimana. Sebenarnya itu kalau terjadi, cukup teman-teman itu teknik yang Bangka ajarin itu gitu. Kalau kita terjadi panik nanti dada kita tuh tiba-tiba sesak gitu teman-teman, bukan sesak sih, kayak berat gitu teman-teman. Padahal itu teman-teman itu tetap bernapas teman-teman, karena kepanikan asam lambung mungkin kan lambung teman-teman belum normal, jadi wajar dia naik ke atas. Yang bisa teman-teman lakukan apa ya kan, pasti bertanya apa gitu waktu nanti di jalan, waktu kita di pokoknya lagi nggak deket dengan, lagi di luar kota, lagi apa, bisa teman-teman lakukan. Itu tekniknya cukup mudah, cukup tarik napas teman-teman, tarik napas dalam-dalam, keluarkan dari mulut gitu, relax aja teman. Itu untuk merilekkan sebenarnya teman-teman, untuk menetralisir lambung kita biar agar tidak tidak ya kembali lagi lah ya, melatih otot esofagus kita teman-teman. Nah, disitulah bisa teman-teman lakukan dengan pernapasan gitu teman-teman, menarik nafas itu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan aktivitas gitu teman-teman, teman-teman jangan khawatir atau jangan cemas gitu teman-teman. Apakah waktu kita melakukan aktivitas itu sensasi muncul? Ya pasti muncul teman-teman, karena apa? Kita menyesuaikan teman-teman, menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Selama ini kita cuma berfokus, otak kita kan lagi error gitu teman-teman. Kenapa? Karena waktu kita parah-parahnya gitu teman-teman, sensasinya itu muncul silih berganti. Jadi kita fokusnya ke sensasi teman-teman. Nah, jadi kita nggak fokus ke lingkungan lagi, dimana bekerja itu udah males. Pokoknya kita tidak memikirkan tentang dunia teman-teman, kita memikirkan tentang gimana caranya sembuh gitu teman-teman. Pasti teman-teman yang mengalami atau lagi parah-parahnya itu pasti paham yang Bangka bicarakan ini teman-teman. Tapi buat teman-teman yang tidak mengalami tapi melihat video Bangka, mungkin selalu bertanya-tanya itu sakit apa. Mungkin kamu dibilangnya kita ya lebay, dibilangnya kita mengada-ngada gitu teman-teman, tapi itu ada gitu teman-teman. Kadang kan orang bilangnya kan ya itulah teman-teman. Buat teman-teman nggak boleh gitu teman, maksudnya nggak boleh apa ya, memaksakan orang itu percaya sama kita teman-teman. Makanya cara menghilangkan kecemasan yang berlebihan gitu teman-teman, teman-teman tuh cukup curhat sama yang pernah menjalani gitu, menjalani atau pernah mengalami gitu teman-teman. Jadi nanti sepemikiran kita teman-teman. Tapi kalau teman-teman cerita sama orang yang tidak paham, nanti malah kita ditakut-takutin, cemas kita muncul lagi gitu teman-teman. Cukup teman-teman sharing sama orang-orang yang ya terdekat teman-teman. Kalau buat teman-teman yang punya suami, curhat sama suami. Kalau yang punya istri, curhat sama istri. Kalau yang belum punya suami dan atau punya istri, ya bisa curhat sama keluarga, kerabat terdekat yang benar-benar memahami kita teman-teman. Jangan teman-teman cerita sama teman-teman yang tidak mengalami. Nanti teman-teman dipikir kamu sakit ini, kamu sakit ini. Nah, itulah yang menimbulkan kecemasan. Karena sebenarnya yang lagi mengalami gejala anxiety psikomatis itu perlu curhat juga teman-teman. Kenapa? Untuk mengurangi pikiran, beban yang kita rasakan. Karena Bangka tahu gimana rasanya teman-teman. Seolah-olah kita itu akhir dari segalanya hidup gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa curhatkan lah semua yang teman-teman lakukan. Ya bisa lah teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan, ya bisa teman-teman tanyakan kepada Bangka gitu di kolom komentar. Kalau Bangka bisa menjawab, pasti insya Allah Bangka bantu dengan tulus ikhlas teman-teman. Karena visi misi Bangka, kalau apabila Bangka menemukan kesembuhan, ingin membantu atau ya setidaknya bermanfaat atau mengurangi beban moral ya ini ya, mental teman-teman biar terbentuk lagi. Karena Bangka tahu teman gimana rasanya saat kita mengalami gejala anxiety psikomatis. Setiap hari sensasi silir berganti, seolah-olah kita tidak kuat lagi gitu teman-teman. Alhamdulillah dengan pemikiran dan 3P-nya, 3PR, pola pikir, pola hidup, pola makan, dan religinya teman-teman, untuk ketenangan kita alhamdulillah bisa
ya gimana ya, bertahap gitu teman-teman, membaik karena akhirnya kita bisa beraktivitas kembali gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami gangguan anxiety psikosomatis yang lagi menemukan metode-metode ini, bisa teman-teman ya praktekkan gitu teman-teman. Teman-teman tahu tapi tidak mau mempraktekkan ya percuma gitu teman-teman. Jadi kalau di sini Bangka tekankan, apabila teman-teman pengen sembuh cepat ya itu tergantung dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mau melakukannya, seperti tetap di rumah aja, tidak mau berolahraga, mau keluar-keluar, ya sampai kapan gitu teman-teman? Pasti butuh waktu lebih lama gitu. Kalau teman-teman pengen cepat sembuh ya teman-teman lakukan ya seperti Bangka 3 bulan alhamdulillah udah bisa kemana-mana, walaupun nanti pikiran negatif itu muncul teman-teman, karena Bangka tegaskan di mana pola pikir itu agak sulit bagi kita teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu, lambung teman-teman sudah normal, insya Allah itu akan kembali lagi teman-teman. Jadi jangan khawatir, tetap semangat. Buat teman-teman yang lagi parah-parahnya, cukup pantang makanan yang kemarin Bangka jelaskan, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Insya Allah teman-teman itu waktu 2 bulan aja nanti udah membaik teman-teman. Bisa teman-teman rasakanlah perubahannya, karena itu yang Bangka alami sendiri teman-teman. Di sini Bangka bukan dokter atau ahli psikomatis atau psikiater gitu teman-teman. Ini yang Bangka lakukan dan berbagi kepada teman-teman. Oke, cukup sekian video dari Bangka, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman yang lain bisa terbantu oleh video-video Bangka seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.